Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak yang ibu banggakan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang inget tanggal lahirnya? Oke, ada yang 21 Februari, 28 Juni, 11 Februari, 25 Desember, dan lain sebagainya. Nah, kalian boleh ya komentar tak berapa tanggal lahir kalian dan bulannya. Oke, lalu berapa umur kalian hari ini? Mungkin ada yang 11 tahun, 11 tahun setengah, 11 tahun lebih, 12 tahun kurang, atau 12 tahun lebih ya. Oke, lalu pernahkah kalian jadi bayi atau pernah melihat bayi? Atau Bu, sebenarnya aku sebelum jadi seperti ini pernah jadi bayi dulu. Jadi siapa yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Kalau kalian ada yang jawab, hari ini kita akan belajar pertumbuhan manusia dari bayi sampai lanjut usia. Atau Bu, kita akan menjelaskan perkembangan manusia. Nah, jawaban kalian semua benar. Lalu, sebenarnya bagaimana ya pertumbuhan dan perkembangan manusia? Jadi, setelah kalian menonton video ini, kalian akan dapat mengidentifikasi tahapan perkembangan manusia serta masa pubertas, lalu membedakan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, serta dapat melakukan cara menjaga organ reproduksi. Anak-anak, kali ini kita akan membahas perkembangan dan pertumbuhan manusia. Pertumbuhan terjadi tinggi, berat, dan besar tubuh manusia. Dimulainya dari bayi hingga menjadi orang dewasa. Nah, anak-anak, pada saat bayi, manusia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Misalnya, saat bayi masih berumur 1 bulan, bayi masih terlihat sangat kecil dan juga lemah. Akan tetapi, bayi menjadi sangat besar dan lincah ketika sudah berusia 8 bulan. Saat masa kanak-kanak, kerja otak dan tubuh manusia dapat berfungsi dengan baik. Pada masa ini, manusia dapat berjalan, berlari, dan menggerakkan tangannya dengan baik. Selain itu, manusia juga dapat berbicara dan berkomunikasi dengan sesamanya. Seiring dengan berjalannya waktu, kerja otak manusia menjadi semakin baik sehingga manusia dapat berpikir dan bersikap. Lalu, saat remaja atau pada tahap usia belasan tahun, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan penting anak-anak pada organ reproduksi. Nah, masa ini sering disebut masa pubertas atau akil balik. Setelah melewati tahap pubertas, manusia memasuki usia dewasa. Nah, anak-anak, tubuh manusia dewasa ini telah mencapai puncak perkembangan. Kerja otak manusia pada tahap ini juga sudah berfungsi dengan baik. Manusia dewasa sudah dapat memutuskan dan melakukan pilihan terbaik dalam hidupnya. Kemudian manusia masuk ke tahap lanjut usia atau parubaya. Pada masa ini, perubahan yang terjadi sebagian besar ke arah penurunan fungsi tubuh anak-anak. Nah, gerakan manusia menjadi lebih lambat. Selain itu, manusia juga menjadi lebih mudah lelah. Oleh karena itu, orang lanjut usia perlu mendapatkan istirahat yang cukup untuk menjaga kondisi tubuhnya. Jika kondisi tubuhnya tidak dijaga, orang lanjut usia akan lebih mudah terserang penyakit. Anak-anak, pertumbuhan paling pesat pada manusia berada di masa pubertas. Nah, masa pubertas ini biasanya selesai antara usia 16-20 tahun loh anak-anak. Terdapat 2 jenis perubahan pubertas. Yang pertama, perubahan primer dan yang kedua, perubahan sekunder. Perubahan primer yaitu terjadi di dalam tubuh manusia. Perubahan sekunder terjadi pada ciri-ciri fisik manusia. Kedua perubahan ini diatur atau dikendalikan oleh hormon reproduksi. Nah, perubahan laki-laki dan perubahan perempuan itu berbeda ya anak-anak.
Saat pubertas, perubahan primer laki-laki adalah mulai diproduksinya sel sperma oleh organ reproduksi laki-laki, yaitu testis. Testis dapat memproduksi jutaan sel sperma. Hal ini membuat kantong testis penuh oleh beberapa waktu dan cairan sperma akan keluar dengan sendirinya. Hal ini biasanya disebut dengan istilah mimpi basah. Kalau perubahan sekunder pada laki-laki yaitu 1. Dada terlihat bidang. Yang kedua yaitu tumbuh kumis, janggut, dan rambut-rambut halus di sekitar alat kelamin dan ketiak. Dan yang ketiga, tumbuh jakun, suara lebih berat, dan organ kelamin membesar. Anak-anak, perubahan primer tadi dialami oleh semua laki-laki, tapi perubahan sekunder belum tentu semua perubahan sekunder ini dialami oleh semua laki-laki. Contohnya, ada beberapa laki-laki yang janggutnya tidak tumbuh atau jakunnya tidak menonjol. Nah, kalau perubahan primer perempuan saat pubertas dimulai dengan dihasilkannya sel telur yang matang oleh sistem reproduksi wanita, yaitu ovarium atau indung telur. Hal ini ditandai dengan adanya menstruasi atau haid yang diawali perempuan. Proses terjadinya menstruasi dimulainya dari sel telur yang akan mengalami proses pematangan oleh ovarium. Nah, di saat yang sama terjadi juga penebalan dinding rahim. Selanjutnya, sel telur yang sudah matang akan dilepaskan oleh ovarium. Dalam beberapa hari, sel telur akan mati dan dilepaskan keluar rahim jika tidak dibuahi sperma. Lapisan dinding rahim yang mengalami perubahan juga ikut meluruh keluar, maka terjadi pendarahan kecil. Darah akan keluar dari vagina sedikit demi sedikit dari vagina selama 2-7 hari. Inilah anak-anak yang disebut dengan menstruasi. Pada masa-masa ini, perempuan mengalami perubahan sekunder seperti 1. Membesar pinggul dan payudara, dan yang kedua muncul rambut-rambut halus di sekitar kelamin dan ketiak. Nah, selain perubahan tadi, hormon reproduksi laki-laki dan perempuan juga merangsang aktifnya kelenjar minyak dan keringat. Saat itu, produksi kelenjar keringat dan minyak akan meningkat yang mengakibatkan wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau keringat. Makanya pada masa pubertas ini, kebersihan tubuh dan wajah perlu dijaga dengan baik. Untuk perempuan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan diri dan kebersihan, terutama pada saat menstruasi. Yang pertama, saat membersihkan organ kelamin, bersihkan dari arah depan ke belakang. Cukup dengan air saja, jangan menggunakan sabun, apalagi yang menggunakan parfum ataupun deodoran. Lalu, mengganti pembalut jika dirasa sudah penuh. Karena pembalut yang sudah lama dipakai akan menjadi lembab dan akan menjadi tumbuhnya sarang bakteri. Saat menstruasi, kurangi makanan yang banyak mengandung garam karena makanan tersebut dapat menyebabkan perasaan tegang dan tertekan. Perbanyak minum air putih atau jus dan makanan yang mengandung zat besi untuk menggantikan zat besi yang hilang selama menstruasi. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang pertumbuhan manusia. Sekarang kita bahas perkembangbiakan manusia ya. Siapa yang sudah tahu atau pernah baca manusia itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan? Kalau ada yang tahu, boleh komentar di bawah ya. Sebelum melahirkan, ada masa kehamilan yang terjadi selama 9 bulan. Kehamilan terjadi karena proses penyatuan sel telur dan sel sperma. Ketika sel sperma dan sel telur bergabung, terjadi pembuahan. Sel telur kemudian berkembang menjadi embrio atau calon bayi. Embrio mendapatkan makanan melalui plasenta atau ari-ari.
Ketika embrio di dalam rahim, ia berkembang menjadi janin anak-anak. Setelah perkembangan janin sudah sempurna, bayi siap dilahirkan. Anak-anak, apakah kalian tahu kehamilan dapat terjadi pada perempuan yang sudah mengalami menstruasi? Makanya, untuk mencegah kehamilan di usia sekolah, anak-anak laki-laki dan anak perempuan bergaul dalam batas yang wajar. Anak-anak, hindari membaca buku dewasa atau film dewasa yang tidak sesuai dengan umur atau yang tidak pantas untuk dilihat, terutama waktu pubertas ini, karena emosi remaja masih sulit untuk dikendalikan. Jika tidak ada yang mengarahkan menemani, dapat mengakibatkan remaja jatuh pada pergaulan yang tidak sehat. Contohnya, membangun hubungan dengan lawan jenis sebelum waktunya, atau sampai hamil sebelum pernikahan. Nauzubillahi min dzalik ya anak-anak. Makanya, anak-anak yang ibu banggakan, sayangi tubuh kita, lebih berhati-hati dalam bertindak. Apa yang sudah Tuhan berikan, kita harus jaga sebaik-baiknya ya anak-anak hebat. Alhamdulillah anak-anak, kita telah selesai membahas materi pertumbuhan dan perkembangbiakan pada manusia. Tapi jangan lupa untuk langsung mengisi LKPD yang akan Ibu sediakan. Nah, jangan khawatir, Ibu akan menyiapkannya di deskripsi box ya. Nanti kalian tinggal buka linknya saja. Dan juga Ibu sudah menyiapkan bahan bacaan untuk kalian semua ya anak-anak. Setelah kalian sudah mempelajari materi hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Boleh jawab di komentar ya anak-anak. Dan juga bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini. Apakah senang, apakah sedih, apakah marah, atau Bu, aku ingin terus belajar. Dan juga kalian boleh mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang masih kalian bingungkan di komentar ya anak-anak. Anak-anak yang Ibu banggakan, jangan takut untuk memasuki masa pubertas ya. Ingat untuk bisa menjaga diri, menjaga kebersihan, dan menjaga pergaulan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat untuk belajar, jika lelah istirahatlah dan nanti bangkit lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.